berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya. Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai Pancasila. Saya akan membacakan sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kami, Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada, setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimate demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, tu Ibu Pertiwi, di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Bapak-bapak dan ibu sekalian, berdasarkan pembicaraan kita pada siang hari ini, alih-alih mengamalkan dharma bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap
dan langkah konkret mencikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat. Bung Karno telah mengatakan bahwa Gajah Mada adalah sumbermu, Gajah Mada adalah mata airmu, Gajah Mada adalah sumber airmu. Tinggalkanlah kelak Gajah Mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawa ketiadaan amalan atau rawanya kebuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian negara dan tanah air yang berirama, bergelombang, dan berirama, bergelora. Bulak Sumur 31 Januari 2024 tertanda Civitas Akademika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ya, itu hak demokrasi. Ya. Presiden Joko Widodo menanggapi kritikan dari Universitas Gadjah Mada atau UGM yang disampaikan lewat petisi Bulak Sumur. Dalam petisi tersebut, Jokowi dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Presiden Jokowi hanya memberikan respon singkat saat ditanya soal petisi Bulak Sumur. Menurutnya, kritikan yang disampaikan merupakan hak berdemokrasi setiap warga. Presiden Jokowi lantas meninggalkan wartawan untuk menyapa warga di Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah. Sebelumnya, pada Rabu 31 Januari, sejumlah akademisi UGM berkumpul di Balairum Universitas Gadjah Mada. Mereka terdiri dari guru besar, dosen, alumni, hingga aktivis BEM-KM UGM. Sebagai perwakilan, Profesor Kuncoro menyampaikan petisi Bulak Sumur yang berisi kritikan terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka mendesak Presiden untuk kembali ke koridor demokrasi karena dianggap telah menyimpang dari nilai tersebut. Profesor Kuncoro juga mengingatkan Jokowi untuk selalu berpegang teguh pada jati diri UGM karena merupakan alumni kampus tersebut. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Menjadi sosok yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka lewat uji material batas usia Cawapres di Mahkamah Konstitusi, kini mahasiswa UNSA Almas Sakibiru menggugat Gibran Rakabuming Raka ke Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Gugatan tersebut telah muncul di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP di Pengadilan Negeri Solo. Almas dilaporkan menggugat Gibran terkait wan prestasi atau ingkar janji ke Pengadilan Negeri Surakarta. Surat gugatan dalam SIPP PN Solo tercatat dengan tanggal pendaftaran 29 Januari 2024. Saat dikonfirmasi, kuasa hukum Almas, Arif Suhada, masih enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Ia menuturkan baru akan berkomentar apabila sudah ada kejelasan dari pihak pengadilan. Gugatan Almas rupanya bukan kali pertama dilayangkan. Almas juga sudah 2 kali menggugat Gibran ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan pertama didaftarkan pada 22 Januari 2024 dengan gugatan yang sama terkait wan prestasi. Adapun nilai sengketa yang tertera dalam gugatan tersebut sebesar 10 juta rupiah. Humas Pengadilan Negeri Kota Surakarta Bambang Arianto juga tak banyak komentar saat ditanya perihal gugatan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa gugatan tersebut benar adanya karena sudah ada nomor gugatannya.
Menko Polhukam Mahfud MD yang juga calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 telah mantap untuk mengundurkan diri dari Kabinet Jokowi. Hal itu disampaikan Mahfud saat kunjungannya di Lampung Tengah pada Rabu 31 Januari 2024. Namun sikap Mahfud MD tersebut sepertinya tidak akan diikuti oleh kontestan Pilpres 2024 lainnya, yakni Prabowo Subianto. Seperti diketahui, Prabowo Subianto yang merupakan capres nomor urut 2 saat ini juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Tanda-tanda Prabowo tidak akan mundur dari Kabinet Jokowi mengacu pada pernyataan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Ahmad Muzani menyarankan Prabowo Subianto tak mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan meski ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Muzani merespon saran dari calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo seusai cawapresnya menyatakan mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Sebelumnya, Ganjar berharap langkah hengkangnya Mahfud MD dari Kabinet Presiden Jokowi bisa ditiru capres-cawapres lainnya. Ganjar menilai sikap Mahfud merupakan cerminan sosok pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi. Sementara Muzani justru meminta Prabowo menuntaskan tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri hingga akhir periode pemerintahan Jokowi. Respons itu disampaikan Muzani di Media Center TKN Jakarta Selatan pada Rabu 31 Januari 2024. Menurut Muzani, meski berstatus sebagai Menhan, Prabowo bisa membedakan dan membagi posisinya. TKN juga memastikan tidak akan ada konflik kepentingan yang dimainkan Prabowo dalam konteks pencapresannya. Terlepas dari hal itu, Muzani mengaku menghormati keputusan yang diambil Mahfud MD. Baginya, itu merupakan hak pribadi Mahfud sebagai Menko Polhukam. Politikus Partai Gerindra itu meyakini mundurnya Mahfud MD tidak akan berpengaruh buruk pada jalannya pemerintahan saat ini. Sementara itu, Prabowo Subianto juga merespons terkait mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Prabowo mengatakan pihaknya menghormati keputusan Mahfud MD untuk mundur dari Kabinet Presiden Jokowi. Baginya, keputusan itu merupakan hak politik dari Mahfud MD. Hal itu diungkapkan Prabowo saat ditemui di Ballroom City Carlton, Ritz-Carlton di Jakarta pada Rabu 31 Januari 2024. Namun Prabowo enggan merinci apakah nantinya akan mengikuti jejak Mahfud, termasuk apakah mundurnya Mahfud akan mengganggu solidaritas dari Kabinet Presiden Jokowi. Ketemu dengan Pak Mahfud. Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya akan bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada Kamis 1 Februari 2024 sore nanti. Pertemuan ini terkait rencana pengunduran diri Mahfud dari Kabinet Indonesia Maju. Saat memberikan keterangan pers di Wonogiri, Jawa Tengah, Jokowi mengaku menghormati keputusan Mahfud MD. Menurutnya, mengundurkan diri merupakan hak Mahfud sebagai seorang menteri. Diketahui Mahfud MD sudah menyiapkan surat pengunduran diri dari Kabinet Indonesia Maju. Ia sedang menunggu jadwal untuk bisa bertemu dengan Presiden guna memberikan langsung surat pengunduran diri tersebut. Mahfud bahkan mengaku selalu membawa surat yang sudah disiapkannya. Ia beralasan surat tersebut sengaja dibawa kemana saja karena khawatir sewaktu-waktu bertemu dengan Jokowi. Adapun pengunduran Mahfud sebagai Menko Polhukam lantaran ia menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Dengan melepas jabatan di pemerintahan, ia diharapkan bisa lebih fokus dalam Pilpres 2024. Ya itu hak, dan saya sangat menghargai. Nanti sore mungkin ketemu dengan Pak Mahfud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.